Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini itu bukan bedah sih sebenarnya, bahas pemahaman aja sih. Selama ini kan kita pembelajaran zaman-zaman dulu yang kayak Sinia juga, zaman sama saya mungkin berbeda. Kita bahas tentang konsep asuhan keperawatan dari konsep dari dasar lah ya, dasar profesi. Sebenarnya KDP ini adalah keperawatan dasar profesi namanya ya, itu kepanjangan dari itu. Jadi kita bahas bagaimana pemahaman ibu-ibu di sini terkait asuhan keperawatan ya, bagaimana dasar-dasarnya ibu biar paham. Selama ini kan kita kerja tapi masih banyak ada beberapa poin yang masih kurang memahami terkait asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian ya, asuhan keperawatan dari sampai implementasi. Kalau yang SOP itu bagaimana mengerjakan sesuai standar SOP yang dilakukan. Nah, yang sekarang ini kita coba presentasi. Siapa yang mau duluan? Paling sekitar 5 menit lah, jangan banyak. Paling ringkas-ringkas saja lah untuk memaparkan. Kira siapa? Bu Yuli? Mau duluan? Biar cepat. Mau kondangan kan sih, Bu? Bisa. Halo? Bu Yuli? Oh my God. Sinyal lagi. Iya. Yaudahlah, pasti Nia aja dulu ya. Untuk mau jelaskan, memaparkan, saya jadikan host dulu. Udah, Nia aja lah dulu ya. Jadi host Ya, untuk memaparkannya. Bu Nia ada dulu. Silakan. Sudah jadi host tuh. Silakan. Kita nggak lama-lama nggak. Gimana masuknya, Pak? Itu. Di share screen. Nah, ada share screen. Coba klik share screen. Ada nggak di bawahnya tuh? Ya. Nah, klik itunya. Ada pilihan nggak di atas? Buka dulu tapi PowerPoint-nya. Nggak nampak. Sudah saya buka PowerPoint-nya, Pak. Klik itunya share screen-nya. Sudah, Pak? Klik yang bagian mana yang mau dipakai itunya. Itu. Nah, bisa kan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dibesarin biar enak. Itunya zoom in. Di bawah tuh. Nah, di ujung bawah. Oke. Sebelahnya, Nah. Pak, sebelah. Nah, tuh. Oh, jangan situ. Nah, lagi. Terus. Tuh. Aduh, jarang pegang laptop sudah kayak lalu po dia megang. Sudah, Pak? Sudah belum? Klik tuh. Oke, good. Nah, kan enak. Sudah. Baiklah, saya akan menyampaikan kasus yang saya pegang, yaitu tentang ISPA. Adapun penelitian ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Gimana nih, ya? Apanya? Udah, Pak. Udah. ISPA adalah radang akut saluran pernapasan maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus maupun reaksi tanpa atau disertai dengan radang parenkim paru. ISPA adalah masuknya mikroorganisme atau bakteri, virus, dan rickettsia ke dalam saluran pernapasan yang menimbulkan gejala penyakit yang dapat berlangsung sampai 14 hari. Adapun etiologi ISPA, lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri penyebabnya antara lain genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Virus penyebabnya antara lain golongan mikrovirus, adenovirus, coronavirus, Mycorrhizavirus, Mycoplasma,
herpar, virus, bakteri, dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA diantaranya ada bakteri Staphylococcus, Streptococcus, serta virus influenza yang di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernapasan bagian atas, yaitu tenggorokan dan hidung. Adapun penyebab dari ISPA disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran napas. Salah satu penyebab ISPA yang lain adalah asap pembakaran bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Asap bahan bakar kayu ini banyak menyerang lingkungan masyarakat karena masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, selalu melakukan aktivitas yang memasak tiap hari menggunakan bahan bakar kayu, gas maupun minyak. Adapun laporan kasusnya, pastikan identitas klien, nama klien bernama Asmidar, jenis tanggal lahir 3 Juni tahun 78, berumur 42 tahun, perempuan, sudah menikah. Kalian masuk ruang rawat tanggal 23 bulan 12 2020. Diagnosa medisnya yaitu ISPA. Klien berinisial Nyonya A menyatakan sejak 3 hari yang lalu sebelum masuk Puskesmas tanggal 20 bulan 12 tahun 2020, klien mengalami flu, batuk, berdahak, sesak. Klien juga mengatakan terkadang badan klien terasa demam. Keluhan utama saat pengkajian, klien mengalami batuk, sesak, dan demam. Masalah keperawatan, jalan napas tidak efektif. Menulis sekok lagi Pak, sekoknya hipertermi. Kesehatan saat ini, berinisial Nyonya A mengatakan sejak 2 hari yang lalu sebelum masuk Puskesmas, klien mengalami flu, batuk, dan juga mengatakan terkadang badan klien terasa demam. Kondisi yang makin parah, tanggal 22 bulan 12, pukul 9.30 WIB diantar keluarga, dibawa ke ruang IGD Puskesmas. Dipasang infus RL, terpasang bantuan napas atau oksigen di hidung klien. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan lebih lanjut, klien dirawat di ruang Meranti nomor 1 pukul 11. Masalah keperawatan, gangguan jalan napas tidak efektif. Kesehatan dahulu, penyakit dan derita sebelumnya, klien mengatakan klien ada riwayat asma. Pernah dirawat di rumah sakit, klien dirawat di rumah sakit polisi dengan keluhan sesak napas. Obat-obatan yang pernah digunakan inhaler, alergi terhadap makanan ikan laut dan udara dingin. Klien tidak pernah mengalami kecelakaan. Riwayat imunisasi tidak lengkap. Kajian nutrisi, nafsu makan sebelum sakit stabil 3x1, nafsu makan saat sakit 2x1. Pola dan porsi makan sebelum sakit, jenis yang biasa dimakan, frekuensi, jumlah, banyak, dan biasa. Pola dan porsi makan saat sakit, apa saja yang dimakan, frekuensi jumlahnya sedikit, hanya 2 kali sehari. Yang dimakan nasi biasa. Jumlah kebutuhan nutrisi normal per hari. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, klien tampak lemas, pucat. Kesadaran kosmetis, GCS 15, tanda vital, tekanan darah 130/80, mmHg, frekuensi napas 40 kali per menit, suhunya 37,5, saturasi oksigen 98, nadi 90 kali per menit. Pemeriksaan paru-paru, inspeksi batuk dada, ada skoliosis, ya, irama penapasan irreguler, kedalaman pernapasan tidak dalam, nyeri saat bernapas, ya, luka di dada tidak ada. Pemeriksaan paru-paru, dipalpasi stridor, iya. Perkusi dada, hipersonor, auskultasi dada, wheezing. Keperawatan, diagnosanya pertama hipertermi, tujuannya supaya suhu tubuh dalam rentan normal yaitu 36,1 derajat. Hasil nadi dan dalam rentan normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing.
Intervensi yang dapat dilakukan, monitor suhu sesering mungkin, monitor IWL, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor intake dan output, berikan pengobatan untuk mengatasi penyebab demam, kolaborasi pemberian cairan intervena, kompres pasien pada lipat paha dan aksila, tingkatkan sirkulasi udara, berikan pengobatan untuk pencegahan terjadinya meningitis, menggigil. Implementasi adalah memonitor suhu minimal tiap 2 jam, lakukan monitoring suhu secara kontinu, monitor warna dan suhu kulit, monitor tanda-tanda hipertermi, tingkatkan intake cairan dan nutrisi, selimuti pasien untuk mencegah hilangnya kehangatan tubuh. Ajarkan pada pasien cara mencegah keletihan akibat napas. Diskusikan tentang pentingnya pengaturan suhu dan kemungkinan efek negatif dari kedinginan. Ajarkan indikasi dari hipotermi dan penanganan yang diperlukan. Berikan antipiretik jika perlu. Evaluasinya, klien mengatakan badan klien sudah tidak panas lagi. Data objeknya terpasang impuls 20 tetes per menit, suhu klien sudah mencapai 36,2 derajat Celcius, warna kulit normal, nadi 78 kali per menit, tekanan darah 120 per 80, diagnosanya hipertermi SOAP. A-nya hipertermi teratasi, B-nya tetap pantau tanda-tanda vital klien tiap 3 jam. Anjurkan klien banyak minum air putih, melaksanakan pemberian obat, melanjutkan intervensi. Adapun diagnosa kedua yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Tujuannya kemungkinan membersihkan jalan napas atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Kriteria hasil mendemonstrasikan batuk efektif dan suara napas yang bersih. Tidak ada cyanosis dan dyspnea. Mampu mengeluarkan sputum, mampu bernapas dengan mudah, tidak ada pursat lip. Menunjukkan jalan napas yang paten, klien tidak terasa tercekik, irama napas, frekuensi pernapasan dalam rentang normal, tidak ada suara napas abnormal. Intervensinya, bersihkan mulut, hidung, dan sekret trakea, pertahankan jalan napas yang paten, atur peralatan oksigenisasi, anjurkan klien batuk efektif, monitor aliran oksigen, pertahankan posisi klien, observasi adanya tanda hipoventilasi, monitor adanya kecemasan klien terhadap oksigenisasi. Implementasi, monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan napas, catat adanya frekuensi tekanan darah, monitor PS saat pasien berbaring, duduk, dan berdiri. Mengajarkan batuk efektif kepada klien, auskultasi TD pada kedua lengan dan bandingkan. Kolaborasi dengan dokter pemberian O2 dan obat-obatan. Evaluasinya, klien mengatakan sudah enakan bernapas. Klien data objeknya, klien nampak sudah bisa batuk efektif dan mengeluarkan sputum. Napas klien sudah tidak sesak lagi. Nah, pernapasan 20 kali per menit, nadi 80, saturasi normal, bersihan jalan napas teratasi, pantau terus tanda-tanda vital setiap 2 jam sekali, lanjutkan intervensi. Ini selanjutnya ini format ini Pak, format pemasangan O2. Ini juga ya Pak? Ya jelas lah. Format laporan implementasi prosedur keterampilan keperawatan, persiapan pasien, persiapan yang dilakukan untuk pemasangan kanul hidung oksigen, antara lain melakukan penilaian klinis pada pasien untuk memastikan indikasi tindakan terpenuhi. Pastikan pasien mengalami hipoksia melalui pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan oximeter. Pastikan tidak ada obstruksi jalan napas pada hidung jika terdapat produksi mukus berlebih.
sedot menggunakan seksen. Edukasi pasien mengenai tujuan tindakan. Pastikan terdapat instruksi yang jelas di rekam medis terkait dosis aliran oksigen yang diberikan, durasi pemberian, titrasi, dan pemantauan. Udah lewat lah, sudah lah. Sip. Close. Oke, tadi Husnia menjelaskan hasil laporan berdasarkan kasus ISPA, ya, ISPA disampaikan. Kira-kira saya penanya sebelum saya menanyakan sini ya sih diskusi. Kita sini sharing sih, tidak ada menyalahkan, ya. Kita saling berbagi, salah benar itu biasa, tapi kita sharing berbagi ilmu, pemahaman, satu visi biar kita ya paham sama-sama ya. Kadang di teori, di lapangan akan berbeda efeknya. Ya kan? Rata-rata seperti itu. Nah, kita coba tanya teman-teman yang tadi tak dengar Taida, apa fokus Daida, kurang tahu juga saya, tapo cuma nengok matu ke situ ke kamera. Nah, kira-kira kayak Bu Yuli bagaimana? Ada tak kira-kira yang disampaikan dari sini ya? Ada kekurangan atau penambahan atau saran ataupun pertanyaan kira-kira. Yang lain juga Derion sama Hudori. Ada kira-kira yang teman-teman tadi ada sini yang menyampaikan pemahaman tentang kasusnya. Halo? Ada suara? Ya, ada? Nggak ada Pak. Tadi jaringannya agak itu nyangkut Pak. Oke. Nge-lag. Oke, nge-lag. Derion? Sudah mandi? Siap sudah Pak. Oke. Derion kayak mana tuh? Ada tak pertanyaan tadi hasil disampaikan dari si DH Tulusnya? Kira-kira ada tak? Kita sharing juga. Ntar saya pula yang benar. Kita juga sama-sama belajar, mengevaluasi. Jadi kan tidak salah satunya lagi gitu. Dado, Dori, hoi, Dar, saya senyum. Denger gak? Suaranya putus-putus Pak. Dori denger gak? Ya senyum baik dia. Dori, halo. Siap Pak. Apa yang siap? Jangan siap-siap, Apa yang siap, Nyong? Belum ada Pak. Belum ada pertanyaan. Kamu berdua di situ ya, kanan kiri ya? Oh. Iya Pak, untuk mandi Pak, masa Pak. Ya Tuhan. Kamu berdua nilai yang sering ketinggalan kereta api sanaku. Nggak berubah juga masih. Pasien COVID tadi Pak. Ya ngomong, Pak. Kira-kira udah agak mundur. Diskusi Tak forum. pegang HP Pak. Kami Hah? maju berdua tadi triase. Iya, kita kemarin kan lah kontrak. Berarti kan oke. Nggak salah saya, bener kan? Kita ada kontrak kan, waktu kan. Nah, Siapa kami yang salah Pak? bukan salah, tidak salah. Peranggung jawaban, ya kan? Ya, kalau bisa enggak Pak malam, oke, saya kayak mana kita sama-sama gitu kan, gitu. Ya. Nah, saya tidak menyalahkan. Mungkin salah satu kita evaluasi, mungkin salah mungkin dengar ya, mungkin apakah benar atau tidak kembali ke diri yang kalian. Cuma saya meluruskan lagi dari Nia menyampaikan bagus, cuma sistemnya masih belum ya sistemnya masih kayak terlalu apa ya penjabarannya. Kita satu-satu ya. Yang pertama adalah kita bahas askep aja saya tembak karena terkait dengan waktu. Lama nih kalau saya telaah semuanya saya kritik habis nih, tidak habis-habis kita dalam satu orang ya. Saya ringkas aja lebih kecil. Pertama adalah asuhan keperawatannya. Sininya tadi bahas tentang terkait hipertemi. Hipertemi tentang apa? Berhubungan dengan apa? Coba hipertemi itu. Apa tuh berhubungan dengan apa tuh? Iya, ya. Ya kan, diagnosa kita kan bukan tunggal. Kalau medis tunggal. Kita ada terkait dengan hubungan ya. Itu jangan saya jelasin lagi dari zaman escape, dari escape deh di 3 escape sampai sekarang pun cukup kita bahas permasalahan kita ada masalah dan etiologi. Ya kan? Ya, Pak.
Oke, salah satu. Lalu kita menegak diagnosa ada aktual, resiko, potensial. Ya kan? Nah, terdiri dari 3 ini kira-kira yang mana yang kita pakai? Yang jelas kita adalah rumah sakit, pasti aktual dong, ya kan? Nah, sudah aktual, yang mana yang kita tegakkan berdasarkan prioritas. Nah, si Nia membahas tadi banyak kali terkait masalah. Nia mau bahas suhu Nia tadi 37 sekian derajat Celcius. Tapi pernapasan 40 kali per menit. Mau pilih Nia dulu. Napas kah atau suhu kah? Napas, Pak. Nah ya, oke. Nafas ya. Kenapa Ya. harus hipertermi dulu yang kita bahas? Emang kalau dalam intervensi keperawatan, yang ini dulu yang kita lakukan tetap yang penting sistematisnya urutannya dulu. Kita namanya kalau diagnosa keperawatan prioritas yang mengancam jiwa dulu. Kita belajar tuh zaman kita dulu. Ya. Ya, Pak. Nah itu jadi dia tadi saya lihat tadi menegakkan kurang prioritas. Saya lihat di dalam asuhan keperawatan itu adalah suhunya ya suhunya 40 kali per menit. Kita belum tahu loh, ini kan bahas konsep teori, tapi kalau di lapangan kira-kira pakai 40 kali per menit pakai terapi oksigen apa? Tuh rumah sakit tahu tuh. Cukup ya. Ayo. Dasar tahu. Kita kalau 40 kali per menit cukup enggak pakai nasal kandul? Enggak. Nah. Koderian? Hah? Apa Kita Drian? lihat kalkulasinya dulu, Pak. Oke. Kamu deketan, snoring jadinya. Ya jauh lah dikit. Ya jauh dikit. Ah, snoring jadinya. Jauh-jauh. Ya, snoring jadinya agak snoring. Jadi bunyi saya sini. Jauh-jauh lah. Kamu lah berdua pula situ lagi. Kayak gay pula kayak kamu. Ketawa orang nih. Ampun ya lah. Ya, betul. Tadi ya betul Derian, terlihat kondisinya ya. 40 kali per menit itu bagaimana contoh tanda-tandanya? Apakah pakai otot bantu nafas? Ya, salah satunya otot bantu bisa bahu, dadanya, pergerakannya, lalu nyerinya, lalu lihat saturasi O2-nya, oksigennya, saturasi O2-nya bagaimana. Itu sangat penting. Pasiennya kalau gitu ya tergantung kita pakai terapi bisa RM atau non RM tergantung pasien. Tapi kalau 40 tuh lumayan kenceng tuh gitu, ya kan? Tergantung kondisi pasiennya bagaimana. Ya, lalu evaluasinya, ada intervensinya dulu. Intervensinya dari mana? Kok langsung ke dalam buku kita kan masih pakai Nanda Hiknok. Kalau yang pakai asuhan keperawatan yang SDKI hampir sama konsepnya, tapi dia akan termasing-masing hampir dia menyamai dengan kayak Nanda Hiknok ya, SDKI. Kalau kita masih kenapa kita pakai Nanda Hiknok bukan SDKI? Itu salah satunya. Ya kan? Nah, kalau di dunia keperawatan kita dalam intervensi, kenapa kita pakai naninok bukan SDKI? Kalau di SDKI itu belum dilakukan penelitian oleh berapa orang. Itu hanya berdasarkan diskusi pakar-pakar dari keperawatan. Digabungkanlah dari bentuk buku. Tapi kalau buku Nandak Niknok itu sudah dilakukan penelitian. Jadi sudah dipakai secara internasional. Jadi pahami dulu itu dulu. Ya kan? Kenapa Nandak Niknok masih versi yang bagus yang bahasa Inggris. Tebal, dia ada per item-item. Itu makanya kita masih pakai Nandak Niknok. Saya sudah juga diskusi sama perawat dari Filipina. Ya, kita sambil sharing-sharing perawat di luar. Kemarin mereka ya ada 2 versi, yang dari dalam pakai yang Nandak Niknok. Nah, itu. Makanya kalau di dunia keperawatan kerja di luar negeri bisa kita pakai dalam keperawatannya. Tapi kalau dokter itu belum bisa dipakai di luar negeri. Kenapa? Siklus, karena kan medis tuh, siklus dan budaya caranya akan berbeda di luar negeri dan dalam negeri. Salah satu, ya, itu salah satu. Nah, intervensi maka mungkin Nia pakai apa? Intervensi kok langsung menembak, langsung monitor suhu, WL, dasarnya apa? Oke, tidak tahu. Oke. Di dalam Nanda, kita kalau Nanda itu adalah diagnosa keperawatan. Nok, Ketria, inklusi. Ya.
NIC itu adalah intervensi. Intervensi itu dari NIC ini contoh manajemen jalan napas atau manajemen TTV itu terdiri dari item. Kalau mungkin Yuli sudah tahu tuh di Zeza sudah diajarkan di Padang ya. Jadi masing-masing intervensi lakukan yang mana yang mau dipakai. Namanya planning. Kita kan DCP ya, nurse care and planning. Itu yang pakai namanya pakai perencanaan yang mana pakai. Pas diimplementasi itu akan berbeda dengan di planning. Ya. Planning, persiapan kita itu namanya planning besok. Jadi dipakai kira-kira mana yang mau pakai sesuai dengan kebutuhan, baru cantumkan. Contohnya tadi manajemen RW atau manajemen yang lain-lain. Itu item masing-masing di buku Nanda Nikdok lengkap. Tapi tidak semuanya yang kita cantumkan karena aktivitas itu cukup banyak sekali. Mungkin ya belum terpapar ya. Dan ya, mungkin lamunya udah vakum banget. Tidak kuliah, jadi harus dibuka mindset lagi, belajar lagi dan belajar, ya. Jadi itu harus dipakai berdasarkan aktivitas. Baru kita lakukan kayak monitor. Kalau di dalam intervensi kan monitor, oke, memonitoring suhu setiap berapa lama atau kalau TJ-nya bisa sekali, tergantung daerahnya ya. Ada 2 jam, ada 5 jam, tergantung kondisi si pasien diperintah oleh dokter. Lalu evaluasi kita kan terdiri dari swab ya, subjek. Klien mengatakan sudah tidak panas lagi ya. Lalu bisa diobservasi data yang dikatakan oleh pasien yang kita mendengarkan. Lalu dari perubahan dari hasil tanda-tanda pemeriksaan yang dari awal analisa data didapatkan contoh 130 tiba-tiba diimplementasi pasiennya berubah jadi 120/80. Nah, kalau A itu apa? Analisis. Analisisnya sudah teratasi atau belum? Bukan hipertensi yang kita bahas. Permasalahannya apa? Sudah teratasi? Bukan. Analisis adalah masalah teratasin, belum teratasin. Nah, itu jadinya bukan hiperteminya yang fokusnya. Salah satu hipertemi itu banyak loh. Iya kan, suhunya atau kulitnya ya. Terdiri dari tanda-tanda yang kita lakukan ya. Oke. Lalu planningnya apa aja? Nah, makanya berdasarkan intervensi. Intervensi itu banyak. Intervensi yang mana yang belum tercapai? Apa yang sudah tercapai? Yang sudah tercapai jangan. Yang belum lakukan operan, lakukan intervensi ini. Contohnya lakukan TJ, TTV, TJ suhunya setiap ini, lakukan terus kayak gitu. Kalau belum tulis lagi, Pak ya? Ya, aktivitasnya dan lain itu. Ya, itu. Ya, nah, kenapa diagnosa kedua ini bahas bersihan jalan nafas? Karena dia batuk, Pak. Batuk, sesak. Definisi bersihan jalan nafas itu apa? Batuk kah? Jalan nafasnya kotor, Pak. Apa Dian? Jalan nafasnya ada sekret atau yang menyumbat gitu, Pak. Betul. Menyumbatnya di mana? Karena di dalam anatomi, kita dalam pengkajian jalan nafas sampai mana yang apakah di area mulut? Cukup dikatakan dia ada sekret? Batuk, saya batuk juga dong. Apakah dilakukan diagnosa bersihan jalan nafas? Masih bisa kok santai. Nah, Deren tahu tuh, dia biasa di lapangan. Dion, buka suara. Siapa? Nah, di dalam dikatakan bagian atas. Sekali-sekali diskusi. Derion, kalau kita katakan pasien dikatakan bersihan jalan nafas, apa aja ciri-cirinya? Jalan bersihan jalan nafas, suara seperti apa? Garling. Soring, Nah, tuh. Jadi pahamin dulu kasusnya berdasarkan pengkajian. Kalau cuma batuk dahak lakukan sekret itu marah tuh orang tuh sadar dia kalau bisa mengaktifkan batuk biasa lakukan terapi ya, relaksasi. Itu boleh. Ini kalau kita suction kira-kira dia boleh enggak? Kita suction dengan cuma batuk aja. Enggak. Pasien pasti menolak, Pak. Ya, Pak. Ngajak tinju deh, Pak.
Ya itu, jadi kita lah menerasikan atau membuat kasus itu logis kita narasinya, ya. Jadi ngarangnya harus sesuai. Ini ngarangnya ngawur. Kayak film-film sinetron lah. Kan tahu tuh sinetron, kalian nonton sinetron kan pasang impulsnya kalau tahu kalian kan, dokternya tapun tarik dan ditempel dadonya tuh, basing-basing aja kadang. Nah itu, jadi kita rasional yang kita lakukan, ya. Itu sih salah satunya, ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Sampai banyak lagi. Ini orang lagi tidak selesai pula yang lain nih. Ini kamu pakai HP ya, Derion sama Dori? Pakai HP, Pak. Saya mau presentasi. Nah, ini apa? Tutup aja itu closing itunya. Ya Pak. Nah, jadi biar tahu. Nah, si Yuli macet-macet pula lagi. Yang di Kerinci. Yang mana ya? Nah, itu. Udah lah, Derion. Lo coba ngomong aja, saya yang kamu omongin. Tapi bisa, kamu jauh-jauh ngomongnya, jadi tidak storing jadinya. Pendekatan terus berdua nih. Siapa? Nah, jauh. Aduh, sudahlah berdua kamu pula lagi. Nah, dia pindah depan pintu, Pak. Pakai HP ya? Kamu bukan laptop ya? HP, Pak. Ya, sudahlah, kamu ngomong, Be. Paling ringkas, Be, ya? Poin-poinnya, Be. Poin-poinnya, Pak. Siap. Iya. Pakai PowerPoint juga, Pak? Memang bisa? Bisa sih, cuman kamera ke belakang. Apa sebentar kan saya pindahkan boleh. ke Apa? laptop, Pak? Apanya Zoom-nya? Iya. Boleh, serah. Bentar ya. Ini mes ya? Apa rumah? Jadi Nia harus beli buku Nandan ya, karena penting tuh. Selagi menunggu ya. Karena kalau kita cukup dengan mohon maaf ya bahasa kasarnya cuma otak kita sendiri, tapi kita tidak punya referensi, akan miskinnya referensi salah satu. Mungkin disebabkan kita tidak punya panduan dan referensi salah satunya. Gimana beli bukunya Pak? Seralah. Di Gramet ada ya? Di online ya ada. Cuman ASCAP itu jelas gitu kan. Kita kan kerjanya itu WGW-nya, ya kan? Pasti akan terpapar. Jadi kita, kalau saya sudah di luar kepala ASCAP, jadi ngerti saya di mana itu. Itulah sehari yang dikerjoin ASCAP terus. Iya mantap ya. Tadi Pak? Nanda Niknok bilang aja nunggu nanti tengkap kok. Di Gramet. Gramet ada biasanya. Tapi serahlah untuk kebutuhan kamu minjem dari senior juga boleh. Jadi ada pegangan juga sih kita biar paham gitu. Ya kan? Iya Pak. Yuli hilang timbul terus sudah tadi ya. Jaringan susah, Pak. Iya tahu saya. Kalau di Sungai Kunci. Pak, izin Pak, Zoom yang di laptop belum diupdate, Pak. Sudahlah ngomong lah Derion. Siapa? Tapi kamera ke belakang, Pak ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan coba sharing tentang kasus yang saya buat, yaitu tentang CHF. CHF atau congestive heart failure adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi menurut Aspiani 2015. Adapun klasifikasi CHF yaitu terbagi 4 kelas. Kelas pertama, karakteristiknya tidak ada batas fisik.
Aktivitas fisik yang biasa tidak menyebabkan dyspnea, nafas, palpitasi, atau keletihan berlebihan. Kelas 2 yaitu gangguan aktivitas fisik ringan, merasa nyaman ketika beristirahat. Aktivitas fisik biasa menimbulkan keletihan dan palpitasi. Adapun kelas ketiga yaitu keterbatasan aktivitas fisik yang nyata, merasa nyaman ketika beristirahat, aktivitas fisik yang tidak biasa menyebabkan dyspnea nafas, palpitasi, atau keletihan berlebihan. Dan kelas keempat yaitu tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun. Gejala gagal jantung kognitif ditemukan bahkan pada saat istirahat. Yang selanjutnya ketidaknyamanan semakin bertambah ketika melakukan aktivitas fisik apapun. Adapun etiologi yaitu mekanisme fisiologis yang dapat menyebabkan timbulnya gagal jantung, yaitu kondisi yang meningkatkan preload, afterload, atau yang menurunkan kontraktilitas miokardium. Kondisi yang meningkatkan preload misalnya regurgitasi aorta dan cacat septum vertikal. Afterload meningkat pada kondisi di mana terjadi stenosis aorta atau dilatasi ventrikel. Pada infark miokard dan kardiomiopati, kontraktilitas miokardium dapat menurun. Terdapat faktor fisiologis lain yang dapat menyebabkan jantung gagal sebagai pompa, antara lain adanya gangguan pengisian ventrikel serta adanya gangguan pada pengisian ejeksi ventrikel atau perikarditis kontriktif dan tampon jantung. Kasus yang saya bahas yaitu pasien masuk dari IGD pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar jam 10 WIB sebelum diantar oleh keluarga dengan keluhan sesak sejak 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Sesak karena sering beraktivitas di rumah. Karakteristik sesak seperti tertimpa beban berat. Dada, skala sesak 4, lamanya kurang lebih 10 menit. Saat datang ke IGD, kondisi pasien sesak masih dirasakan. Nyeri dada sebelah kiri, badan terasa lemas di seluruh tubuh, hasil TTV tekanan darah 110/60, nadi 87 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, dan suhu 36,5. Pasien mempunyai riwayat hipertensi. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG dan dengan hasil AF. Irama tidak traktur, pemeriksaan ronsen torak dengan hasil COR, agak membesar, elongasi aorta. Dari kasus tersebut kita dapat analisa data. Data pertama, pasien mengatakan cepat lelah, badan terasa lemas, pasien mengatakan nyeri dada sebelah kiri, pasien mengatakan nyeri saat beraktivitas. Adapun data objektifnya, kesadaran kompos medis, lanjutannya. Masalahnya itu penurunan curah jantung, etiologinya ketidakmampuan jantung memompa sejumlah darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan tubuh. Adapun yang kedua, yaitu data subjektifnya pasien mengatakan nafasnya sesak saat melakukan aktivitas. Pasien mengatakan cepat lelah. Data objektifnya pasien tampak ada sumbatan pada jalan nafas. Pasien tampak sesak saat melakukan aktivitas. Bersihan jalan nafas tidak efektif, proses infeksi. Adapun diagnosa dari analisa data yang tadi, yaitu yang pertama penurunan curah jantung berhubungan dengan ketidakmampuan jantung memompa sejumlah darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan tubuh. Yang kedua adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi. Adapun perencanaan keperawatan untuk yang diagnosa pertama, diharapkan pada setelah dilakukan asuhan keperawatan pada klien, diharapkan curah jantung adekuat dengan kriteria hasil tekanan darah TTV dalam batas normal, denyut jantung dalam batas normal, dan irama jantung teratur. Baca semua. Adapun niknya auskultasi nadi apikal, auskultasi bunyi jantung, palpasi denyut nadi papiler, monitor TTV, kaji kulit terhadap pucat dan sianosis, kaji skala nyeri.
Anjurkan pasien untuk istirahat dengan posisi semi-fowler, ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung, berikan pendidikan kesehatan tentang CHF. Dan berikan obat berkolaborasi dengan dokter, biasanya dikasih bisoprolol dan folic acid. Selanjutnya untuk diagnosa kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan pada klien, diharapkan bersihan jalan nafas efektif dengan kriteria hasil pasien bebas dari gejala gangguan pernafasan, TTV dalam batas normal, pasien tidak batuk, suara nafas vesikuler. Adapun NIC-nya monitor tanda-tanda vital, auskultasi suara nafas, ajarkan pasien untuk batuk efektif dan nafas dalam, pertahankan semi-fowler, bila perlu dikasih oksigen, dan berikan obat sesuai kolaborasi dengan dokter. Sekian Pak dari saya. Oke, terima kasih Derion. Saya mau nanya, ya pasti tidak akan nanya lah, aku lempar lagi. Apaan Pak, pas Pak, kayak gitulah tuh. Biarlah saya langsung lagi. Nah, Derion tadi menyampaikan terkait CF, ya. Kasus apa tadi? CHF. CF ya, oke, congestive heart failure, radang jantung. Tadi saya dengar, kenapa orang jantung yang kita bisa dengar ini kan tanda-tanda tensi, nadi, itu kok normal semua. Kenapa? Kok bisa dikatakan dia kongesti seperti itu, gangguan gagal jantung? Dari hasil pemeriksaan EKG-nya Pak. Apa tuh? Kalau EKG itu AF. Apa AF? Aduh. Apa tadi? Fibrillasi atau atrium Mati pula suaramu. Woi, kau nak nyontek sebelah ya? Minta suara-suara Pak. Nyontek sebelah, biasa weh. Jadi atrium apa? AF, atrium fibrillasi. Nah, padahal selesai pelatihan kemarin, kok lupa-lupa. Ya, kan selesai BTCLS kan semua kan? Sudah Pak, siap. Nah, kan tadi kan saya lihat cuman AF aja, cukup lah dengan AF saja. Buka aja lah mic-mu. Saya tanya ke kamu, udah tak tutup. Nah, ya, Pak. Nah, apa cukup dengan AF aja? Tidak Pak. Apalagi? Dengan kriterianya, keluhannya Pak, biasanya kalau AF itu disertai dengan nyeri dada menjalar ke punggung. Oke, tadi nyeri sebelah kiri ya. Kirinya Ya. di mana? Aku tidak tahu posisi kirinya. Apa kiri yang bagian punggung kah? Jantung sininya aja. Nyerinya seperti apa? Ada yang tertusuk-tusuk kah? Ada yang terhimpit kah? Atau bentuk panas? Macam-macam. Maunya seperti apa? Kalau jantung kan macam-macam kan? Kalian kan lah sering tuh ketemu kasus pasien jantung tuh. Iya kan? Iya tak? Iya. Saat dikit aja beraktivitas dia sesak. Benar kan? Nah, kalau pernapasan ini berapa tadi? Nafasnya 30 Pak. 30, sesak ya? Ya. Sesak. Oke. Ya, tadi Bapak tanda-tanda kalau kita menegakkan tadi vitalnya bagus, contohnya kayak nadi, tensi. Saya perhati dengar kan ada beberapa kok bagus ya. Tapi yang permasalahannya tadi ada nyeri di bagian dada sebelah kiri. Lalu tadi atrial fibrillasi tidak beraturan, grafik gelombang pikirnya ya. Di bagian intervalnya. Nah, jadi diagnosanya apa tadi, Adrian? Diagnosanya Ya dia lupa. Yang pertama itu penurunan curah jantung berhubungan dengan ketidakmampuan jantung memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan tubuh. Dasarnya apa? Kalau menegakkan dasarnya itu karena pasien mengatakan dia cepat lelah, badan terasa lemas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan nyeri saat beraktivitas. Nah, di dalam diagnosa penurunan curah jantung, apakah dasar tanda-tanda kriterianya? Di dalam buku Nanani Dok ada ciri-ciri yang harus ditegakkan. Gitu. Karena setiap orang sakit pasti lemah, capek, sesak. Itu rata-rata. Yang lebih spesifiknya apa tanda-tandanya tadi?
Agaknya lebih spesifik itu dari EKG-nya Nah, itu EKG, ya ada nyeri di saturasi. dada. Nah, salah satunya itu berdampak ke jantung. Tapi kalau ngomong lemah, capek itu pasti. Kita aja demam aja lemah, terbaring ya, itu namanya. Itu pasti itu diagnosa yang selalu keluar itu, ya. Nah, tadi kan sudah kamu sampaikan terdiri pasien cuman karena kan ini masih tahapnya adalah konsep dan kasus ya. Sebelum kita belum bahas ke lapangan. Lebih bagusnya sih kita langsung ke kasus karena gambarannya kan lebih enak nih. Karena COVID ya, kita COVID sudah tahu lah ya. Jadi kita agak di dalam kampus aturan bermain tidak ya karena sih sebenarnya tidak masalah sih kalian aja tim COVID ya. Tapi kan ada beberapa mahasiswa yang masih maaf mungkin reguler A yang tidak tahu dalam safety-nya mereka harus menyiapkan APD ya dari pakai baju hazmat. Walaupun mereka tidak menangani COVID, virus itu bukan di daerah COVID. Virus itu kemana aja, dari ke pasien ke lu ke orang lain. Lalu bisa terbang kemana-mana aja. Itu yang kita meminimalisirkan penyebaran COVID. Disitulah makanya kita pakai profesional. Ya paksa tidak dipaksa ya namanya kompetensi pasti agak kurang. Jadi ya pada kita profesional nggak jalan di Mendikbud pun disahkan aja karena nggak boleh berhenti. Makanya kita lakukan ya kasus, bikin tugas. Sebenarnya lebih enak sih. Tapi kalau gambaran kalau ke lapangan nggak kena jadinya itu sharingnya ya. Ya kalau kita di lapangan pasti akan capek dinas, laporan, tugas. Wah, itu cukup mantap. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ke dompet-dompet dan sakit hati. Nah, itu yang dikatakan professionals. Emang ya, karena saya ngerasain bagaimana profesi itu mencari ilmu dalam organisasi. Kita kan tim, bukan individu. Ada yang perangai kawan yang tidak mau bikin tugas, ada yang perangai tidak tahu, nah dan lain-lain ya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya CHF. Yang CHF tadi sudah bagus, cuma yang kedua diagnosisnya apa? Mana suara kau Dirion? Bersihan nafas tidak efektif, Pak. Ah, tadi kita bahas loh, bersihan nafas. Adakah secret yang nyangkut di bagian mana? Lu yang bahas sendiri tadi, lu yang kena. Iya. Tuh gimana tuh? Hah? Ya kan? Pola nafas, Pak. Nah, pola napas tidak efektif. Ya, karena kan pasiennya tidak termasalah dengan sekret di bagian trakea atau jalan nafasnya. Kalau sekret biasa masih dia batuk, lakukan terapi relaksasi buang dahaknya ya, batuk efektif ya. Itu yang bagusnya. Tapi kalau Mas kayak bilang tadi tanda-tandanya sudah ada stridor, gargling. Kalau stridor itu nyangkut, kejepit jalan nafasnya. Itu yang harus diperhatikan. Jalan nafasnya itu bisa berakibat mati karena kurangnya oksigen. Kayak lidah jatuh ya. Itu salah satu. Pasien-pasien begini biasanya dengan keadaan GCS-nya terganggu. Ya, rata-rata ditemukan kayak gitu. Iyalah, kalau kayak gitu pasti bermasalah terus ya kan. Dari yang tadi sudah bagus. Cuma saya menanyakan kenapa orang jantung itu harus lakukan terapi O2? Boleh nggak oksigen? Orang pasien tidak sesak tetap nih. Saya nggak sesak nih, tapi pasien jantung. Jadi, bolehlah kira-kira tidak dilakukan beri terapi oksigen? Kalau biasanya sih kalau jantung dengan hipertensi wajib diberikan oksigen, Pak, kalau di sini. Ya, kenapa harus wajib? Dasarnya apa? Karena untuk memberikan minta nyontek sebelah. Ya karena butuh O2 gitu. Itu aja konsepnya, karena jantung tadi kenapa ada masalah di bagian sini. Tadi kan ngomong ada nyeri. Nyeri itu disebabkan ada penyumbatan arteri ya. Jadi disebabkan dia tidak mensuplai O2 secara maksimal. Jadi mengakibatkan kematian jaringan. Kalau ini mati satu titik ini, dia akan menghitam atau nekrosis. Nyeri dong. Jadi tidak mampu memompa dengan semaksimal mungkin si otot jantungnya.
atau impaknya, ya kan, muskula pada otot di sini. Jadi makanya harus pakai oksigen masuk, walaupun pasien tidak mengatakan sesak, bukan di parunya, tapi si jantungnya. Kenapa yang kita hirup secara alam ini itu 20% kadar oksigennya. Nah, makanya kita butuh lagi alat khusus semaksimal mungkin kadar oksigen, ya kan? Nah, Sakano bisa 30 sampai 40% berapa nilai yang berikan per liternya, atau 80 sampai 60 sampai ke 80 bisa pakai RM, atau no breathing 90 sampai ke 100 kadar oksigennya. Iya, dan di dalam IGD nih, Sagan saya sebenarnya ngomong sama orang IGD ini saudara. Ya, biasanya tergantung masing-masing lah, berarti terapi yang diberikan. Biasanya kan kita instruksikan dari dokter ya. Darian. Ya, itulah dasarnya, karena kita bingung loh, kerjaan kita sebagai perawat masih aja lakukan medis ya. Itu delegasi ya disampaikan. Tapi di luar negeri emang berbeda banget. Ada yang memang khusus keperawatan, kerjanya perawatan, emang ada keperawatan di bagian medis. Beda gaji yang didapatkan oleh mereka. Secara undang-undang di dalam luar negeri sudah ada di aturan bermain. Sampai sekarang di Indonesia kita di bawah naungan medis dokter. Itulah saya bilang, saya ingin kalian mungkin berbagi yang lain-lain ini bisa juga ke luar negeri berbagi pengalaman. Makanya saya sharing tentang di YouTube. Kenapa sih harus di Indonesia? Kenapa nggak di Indonesia, di luar gitu? Karena berbeda banget Pak, kata dia, di dalam dan semua di luar. Kenapa? Job desk-nya pun jelas, aturan bermainnya jelas, berdasarkan hak dan kewajiban mereka di sana gitu. Ya, tuh. Nah, CHF ini kenapa nyeri? Ya, oke. Tadi nyeri di mana? Kita tergantung. Ya, kalau nyeri bagaimana nyeri kiri atau kanan. Ya, pada jantung. Hati-hati pada jantung, pemeriksaannya. Cek permisaan fisiknya, nyerinya sampai mana. Lakukan palpasi. Nyeri sebagaimana, jelaskan secara PQRST. Sudah tahu ya, saya jabarkan PQRST-nya. Escape sudah jelaskan PQRST tadi yang disampaikan Nia, tadi ada PQRST-nya. Itu sangat penting melihat skala ukur dari nyeri tersebut. Ya, itu penting dari time, waktu, ukur, berapa lama yang dirasakan oleh si pasien tersebut. Lalu, kita bagian jantung. Saya senang banget bahas jantung. Dari itu, karena jantung bagian sangat penting sekali. Kalau tidak ada jantung tuh mayat hidup namanya ya. Nah, jantung ini terdiri dari ada 4 ya, ada 4 atrium dan ventrikel. Kalau di bagian jantung Derion, masalah di kalau atrium sama atrium dextra, masalah kalau dia tidak ada masalah di atrium dextra, apa jadi terjadinya kalau pasien itu pada jantung sebelah kanan? Tidak mampu memompa. Masalah di ya atrium dextra. Jantung nggak memompa sebelah kanan. Kamu pula diskusi berdua di situ. Bingung jawabnya Pak. Oke, nah kita bahas sambil sharing. Di sini ada vena cava superior masuk ya, vena cava superior. Masih ingat tentang jantung, sirkulus, peredaran darah? Oke, itu adalah sirkulasi masuk ke dalam jantung, ya. Atrium dextra atau kanan, masuk ke katup ya, katup di travocator tricuspidalis tuh, masuk ke dalam, masuk ke ventrikel, ya. Lalu masuk ke arteri pulmonaris, ya. Nah, biasanya itu kan darah bersih, darah kotor yang masuk. Darah bersih. Darah kotor. Saya langsung ke vena cava superior. Kalau sudah melewati dari vena atau pulmonaris, itu baru darah bersih karena sudah pertukaran gas antara CO dan O2-nya, ya. Nah, itu kalau atrium sebelah kanan tidak mampu memompa, otomatis biasanya ciri-ciri orang jantung ada ya bengkak, ada udem. Ada. Nah, biasanya ada di bagian jantung sebelah kanan tidak bermasalah. Nah,
Di situ. Biasanya kalau sebelah kanan yang tidak, kenapa? Dia tidak mampu memompa ke atas. Nah, kenapa jantungnya sesak? Kalau sesak biasanya di sebelah kiri. Dia tidak mampu mendapatkan suplai O2-nya, tidak sudah maksimal mungkin. Itu. Nah, disitulah dasarnya. Saya dapat ilmunya itu di buku tidak ketemu saya. Belajarnya dikasih anatomi, fisiologi, kan ada sirkulasi itu, ya kan? Sirkulasi. Nah, itulah pemaham kita berdasarkan jantung. Jadi makanya kita harus paham dengan patofisiologi terkait dengan masalah sistem sirkulasi. Bagaimana kita normalnya aja kita tahu, tapi kita bahas tentang yang bermasalah. Itu jadi berdampak kita sendiri. Salah satunya. Kebanyakan profesi, saya tanya juga yang konsep dasar, ya maksudnya sirkulasi fisiologi, ataupun pernapasan, pencernaan, tentang jantung, itu masih banyak beberapa belum paham. Bagaimana kita mau mahamin, tapi dia sistem perjalanan yang benar atau fisiologi, tapi nggak paham. Itu dulu, tegak yang benar yang lurus, baru kita pahami benar dulu. Bagaimana kita bisa memahamin, tapi fisiologi yang kita nggak tahu. Itu dulu. Ya, jadi makanya sangat penting kita pemahaman dasar, baru kita pemahaman permasalahan. Oh, dia masalah di bagian ini kena. Dasar fungsinya sudah tahu, sirkulasi prosesnya sudah tahu, kayak di insulin atau bagian pencernaan. Dia di sini bagian apa? Bagian sistem ini yang itu penyerapan ini, makanya sangat penting untuk bagian-bagian mana yang sangat penting ya. Nah, Yudila di luar pula dia melayangan kayaknya. Oke, terima kasih Derion. Ya. Pak, mau nanya bentar, Pak. Oke, silakan ya. Kalau pasien yang ngalami dadonya sering panas, itu penyebabnya apa, Pak ya? Nah, itu kan cara ciri khas ya. Itu ada angina pectoris. Itu pasien-pasien yang akan sering-sering pekerja keras tuh. Biasanya seperti itu, angina pectoris yang panas tuh biasanya itu. Kayak dihimpit. Tuh. Ya, itu adalah suplai O2-nya tidak maksimal pada dinding jantung. Itu biasanya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi? Dori? Siap? Biar cepat selesai, Dori. Saya nak balik ulian ini. Boleh, Pak, boleh. Oke, lanjut. Silakan, Dori. Sudah tuh jadi co-host tuh. Sudah jadi co-host. Udah jadi host ya? Sudah. Sudah kan? Sudah aku bikin kok. Itu ya share screen. Buka dulu PowerPoint-nya, share screen. Klik share screen. Ya, Pak. Ada? Ada, Pak. Share screen di bawah nih. Iya. Nah, sip. Dibesarin. PowerPoint-nya dibesarin. Baru enak nengok bacanya. Yang di bawah tuh, besarin. Jangan banyak ya. Itu 28 slide lama tuh. Ya, dikit banyak. Nanti kita itu, Pak. Iya. Kecil-kecil ya, Pak. Oke. Wah, dunia besar ya. Di bawah yang garis yang besar tuh, di bawah tuh. Yang ada peta, buku, gambar kayak bentuk kipas tuh. Nah, tuh, ya. Kan 2 kali. Bisa? Noring, Derion, kalian berdua di dalam. Iya, Pak. Sudah dimatiin. Derion matiin. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak pembimbing kita yang ganteng, Bapak Ino, semoga sehat selalu, Pak. Terima Udah kasih. sauji. Kakak, Kak Daulatul, dan teman-teman dari On dan sama Kak Yuli. Semoga sehat selalu. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu. Perkenalkan saya M. Hudori Widarsa.
dari kelompok Setiawati Profesional tahun 2020 Baitur Rahim Jambi. Baiklah, langsung saja, adapun kasus yang akan saya bahas yaitu masalah CKB atau cedera kepala berat. Baiklah, definisi langsung yaitu cedera kepala atau trauma kapitalis, yaitu ada satu gangguan trauma dari otak disertai atau tanpa pendarahan intestinal dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas dari otak. Itu dari buku Nugroho 2015. Terus di sini ada anatomi fisiologi, yaitu yang terdiri dari kulit kepala, tulang kepala, lapisan pelindung otak, dan tekanan intrakranial. Klasifikasi ini yaitu pada pasien cedera kepala ringan itu jika GCS antara 13 sampai dengan 15. Terus pada pasien dengan CKS yaitu sekitar 9 sampai 12 GCS-nya, dan terakhir yaitu CKB jika GCS 3 sampai dengan GCS ke-8. Ini ada beberapa, yaitu masalah skala pada GCS. Yang pertama adalah masalah eyes, yaitu masalah respon membuka mata, boleh dilihat. Terus di sini juga ada motorik untuk respon motorik, dan juga ada respon untuk verbal pada pasien yang mengalami cedera kepala. Saja etiologi atau penyebab. Di sini yaitu beberapa penyebab yang dapat saya bahas, yaitu diantaranya adanya trauma pada kepala meliputi trauma oleh benda atau serpihan tulang yang menembus jaringan otak, dan efek dari kekuatan atau energi yang diteruskan ke otak, dan efek percepatan dan perlambatan atau akselerasi deselerasi pada otak. Selain itu dapat disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh, atau juga trauma akibat persalinan. Terus manifestasi klinis di sini yaitu yang pertama hilangnya kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih. Terus pada pasien tersebut dia memiliki suatu kebingungan, irritable, terus keadaan fisiknya yaitu pucat, terus adanya mual dan muntah biasanya, terus ada pusing kepala, terdapat hematom atau pembengkakan, terus ada suatu kecemasan tersendiri, terus sukar untuk dibangunkan. Bila fraktur mungkin adanya cairan atau cairan cerebrospinal yang keluar dari hidung. Berarti ada keluar suatu cairan yang keluar dari hidung, biasa jadi darah biasanya. Dan juga telinga atau disebut dengan otore. Bila fraktur temporal, dan terakhir itu peningkatan tekanan darah, penurunan frekuensi nadi, dan terakhir peningkatan pernafasan. Pathway di sini boleh diklik, nanti sudah ilmu sendiri, itu perjalanan proses penyakit. Next Pak ya. Baiklah, komplikasi pada pasien dengan CKB ini yang pertama adalah pendarahan intrakranial, terus kejang, parese, saraf kranial, meningitis atau abses otak, infeksi pada luka atau sepsis, edem cerebri, timbulnya edem pulmonum neurogenik akibat peningkatan TIK, terus kebocoran cairan cerebrospinal, dan terakhir nyeri kepala setelah penderita sadar. Nah, biasanya kalau udah sakit itu baru sadar ya. Penanganan gawat darurat pada cedera kepala. Nah, ini penanganan gawat darurat untuk jadi yang pertama kita selalu yang paling kita tekankan aman diri, aman lingkungan, aman pasien, itu pasti kita lakukan. Setelah itu ya kita mengikuti protap untuk PTCLS. Dan langsung saja untuk pemeriksaan dan napas pertama kali yang sudah kita lakukan semuanya tadi, kita periksa airway-nya dulu, terus breathing atau pernapasan, dan sirkulasi jantung pada orang tersebut. Bila perlu lakukan bantuan napas dan resusitasi atau CPR. Terus yang kedua, jika tetapi tidak disadarkan diri, stabilkan posisi kepala dan leher dengan tangan atau nekolar. Bila ada, pastikan kepala dan leher tetap lurus dan sebisa mungkin hindari menggerakkan kepala dan leher. Jadi sejajar boleh pasien itu bergerak kepalanya. Yang ketiga, bila ada pendarahan, hentikan pendarahan tersebut dengan menekan luka dengan kuat menggunakan kain bersih. Pastikan untuk tidak menggerakkan kepala orang yang mengalami cedera kepala tersebut. Jika curiga patah tulang tengkorak, jangan menekan luka dan jangan mencoba membersihkan luka, tetapi langsung tutup luka dengan membalut luka steril.
Jika orang dengan cedera kepala tersebut muntah, miringkan posisi agar tidak tersedak oleh muntahnya. Pastikan posisi kepala dan leher tetap lurus. Boleh juga dilakukan kompres dingin pada area yang bengkak. Dan terakhir, jangan mencoba mencabut benda apapun yang tertancap di kepala. Dan langsung bawa ke unit gawat darurat terdekat. Itu salah satu penanganan gawat darurat pada pasien cedera kepala. Pencegahan pada cedera kepala, yaitu yang pertama, minimalisirkan kejadian jatuh. Dapat dilakukan dengan cara Kasus langsung ke kasus. baiklah. Di sini juga ada pemeriksaan diagnostik ke penata laksanaan, dan juga saja kita laporan kasus pada pasien dengan Tuan A dengan kasus cedera kepala berat di ruang IGD RSUD Abdul Manap Kota Jambi. Identitas di sini ada Bapak Tuan A, yaitu berumur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Indonesia, agama Islam. Pasien dengan cedera kepala berat GCS 3, alamat 94 Pipin, DAC merah. Keluhan utama, penurunan kesadaran pos KLL. Riwayat penyakit sekarang yang kita ketahui bahwa pasien itu kan tidak sadar, jadi keluarga pasien yang kita kaji, kita tanya. Keluarga klien mengatakan klien tidak sadarkan diri lebih kurang 2 jam sebelum masuk rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas, ditabrak oleh motor di jalan jalur. Keluarga mengatakan keadaan klien muntah-muntah, mengeluarkan cairan darah, konsistensi cair pekat. Lalu, klien segera dibawa ke Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi untuk mendapatkan pertolongan. Sesampainya di Rumah Sakit Abdul Manap untuk mendapatkan pertolongan, klien dengan penurunan kesadaran GCS 3, yaitu ASC 1, verbal 1, motoriknya 1. Langsung masuk ke ruang perawatan prioritas 1 pada triase merah, dan dilakukan tindakan membersihkan jalan nafas dan memasang ETT serta alat bantu nafas ventilator pada tanggal 24 Desember 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pada tanggal 24 tersebut, pada waktu pukul 9.30 dilakukan pengkajian kasus keperawatan dan didapatkan hasil klien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 2T. AS-nya 1, verbalnya tidak ada. Ngerasakan apapun tidak ada. Terus motoriknya 1. Terpasang monitor EKG juga, dan juga terpasang infus RL 20 tetes per menit. Terpasang kateter juga. Terus pasiennya dengan tensi 100/60, RR-nya 30, suhunya 37,5, dan heart rate-nya adalah 65 kali per menit. Adanya jejas di daerah mata, terus pipi, luka di bagian kepala belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm, dan terdapat darah dari mulut. Terus pasien tersebut memiliki riwayat penyakit dahulu, yaitu dahulu bapak ini juga mempunyai penyakit kronis, yaitu seperti hipertensi dan DM. Di sini ada pun analisa data. Jadi data yang sudah dapatkan sebenarnya sih lengkap Pak, tapi di dalam bentuk itu tadi Pak, bentuk Word. Kalau mau nanti chatting lain boleh di-share. Terus data yang saya dapatkan, pertama DS tidak dapat dinilai karena pasien kan penerbangan tidak ada, jadi tidak bisa kita nilai. Terus dari data objektif yang dapat kita lihat, itu pasiennya jelas penurunan kesadaran, terus pasiennya koma, terus terpasang ventilator dengan RR, terus RR-nya 30 kali per menit, nadi 65, suhu 37,5, dan tensi 100/60. Dan juga terdapat sekret di selang ETT dan mulut. Suara napas tambahan adanya suara stridor. Etiologinya itu penumpukan cairan, terus masalah tidak efektifan bersihan jalan nafas. Analisa data yang kedua yaitu DS sama, bisa dinilai, terus DO-nya, KO-nya penurunan kesadaran, koma GCS 2T, I1 verbalnya tidak ada, dan motoriknya 1. Terus terpasang ventilator. Terus yang kelima yaitu RR-nya masih 30, tadi 65 masih dalam keadaan sama. Pupil anisokor. Terus kebiruan sekitar mata terjejas, kepalanya bengkak, dan juga asimetris. Jadi tidak simetris pada mata pasien tersebut. Terus pada analisa data yang ketiga,
tidak dapat dinilai DS-nya dan DU-nya yaitu penurunan kesadaran koma, terpasang ventilator, terus suara napas tambahan tetap ada yaitu stridor. Yaitu tujuan penyebabnya yaitu etiologinya itu pencerahan lalu lintas sama masalahnya tidak efektifan pola nafas. Jadi langsung saja kita masuk ke rencana tindakan keperawatan. Sini ada diagnosa yaitu pertama ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas ditandai dengan itu tadi DS tidak bisa dinilai dan DO-nya sudah saya paparkan tadi. Terus NOC-nya yaitu status pernapasan kepatenan jalan nafas setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 12 jam status pernapasan lain tidak terganggu dengan kriteria hasil 1. Tidak ada nafas dan tidak ada suara nafas tambahan, frekuensi pernapasan normal. Dan NIC-nya itu manajemen jalan nafas. Yang pertama, monitor status pernapasan dan oksigenisasi. Yang kedua, buka jalan nafas dengan teknik chin lift atau jaw thrust. Biasanya ini kita lakukan dengan cara jaw thrust. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan aktual atau potensial untuk memasukkan alat membuka jalan nafas. Masukkan alat nasofaringeal airway atau NVA atau orofaringeal airway atau OPA. Posisi klien untuk memaksimalkan ventilasi dan terakhir itu melakukan penyedotan melalui endotrakea. Terus banyak sekali yang harus kita melakukan intervensi pada manajemen pola nafas tadi. Langsung saja kita masuki ke yang kedua, ketidakefektifan pola nafas. Jadi berbeda, yang pertama tadi yang kita lakukan ketidakefektifan pola nafas. Yang kedua tidak keefektifan pola nafas ditandai dengan gangguan neurologis, ditandai dengan kalau tadi kan memang nafas, yang kedua nih ditandai dengan neurologis, persarafan. Gangguan neurologi ditandai dengan yang pertama data DU, KU penurunan kesadaran somnolen, GCS-nya maaf di sini salah, GCS-nya bukan 3/2 tapi AC 1/1 motorik 1, terpasang ventilator, RR-nya 23 kali per menit, terus terdapat cairan darah di mulut dan suara nafas stridor. Terus NOC-nya status pernapasan kepatenan jalan nafas terlakukan tindakan selama 2 kali 24 jam. Satu pernapasan klien tidak terganggu dengan kriteria hasil. Pertama, tidak ada suara nafas tambahan. Yang kedua, frekuensi pernapasan normal. NIC manajemen jalan nafas yaitu sama seperti yang tadi, monitor status pernapasan oksigenisasi, buka jalan nafas dengan teknik chin lift atau jaw thrust, identifikasi kebutuhan aktual atau potensi untuk memastikan alat membuka jalan nafas. Dan yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan serebral atau berhubungan dengan trauma. DU-nya yaitu yang pertama KU penurunan kesadaran somnolen, GCS AIS-nya 1/1 motorik 1, terpasang ventilator, terus RR 23 kali per menit, nadia 78 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius, tensi 120/70, pupil anisokor, keburuan sekitar mata atau dapat jejas, kepala bengkak, NOC-nya yaitu perfusi jaringan serebral setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 12 jam. Perfusi jaringan serebral klien tidak ada masalah dengan kriteria hasil. Tekanan intrakranial normal, kesadaran juga normal, ukuran dan reaksi pupil mata normal, dan tekanan darahnya normal. Terus pada NIC monitor tekanan intrakranial yaitu monitor status neurologis, monitor intake dan output, monitor tekanan aliran darah ke otak, monitor tingkat CO2 dan pertahankan dalam parameter ditentukan, periksa klien terkait adanya tanda kaku kuduk. Terus sesuaikan kepala tempat tidur untuk mengoptimalkan perfusi jaringan serebral. Yang ketujuh, berikan informasi kepada keluarga atau orang penting lainnya.
Terus beritahu dokter untuk pendidikan dan TIK yang tidak bereaksi sesuai peraturan perawatan. Terus yang terakhir, kolaborasi dengan tim dokter dalam melakukan tindakan. Masih Pak, tindakan Pak? Selesai. Yalah. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Dino. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih, Udori. Telah menyampaikan pemaparan terakhir tentang kasus CKB ya. Iya, Pak. Bukan CK-CK ya. Dosa seriusnya. Penting kita olah serius. Terus sakit kepala gitu terus santai. Be. Nah, kita di sini saya bahas ya. Tadi cukup banyak ya. Punya kasus Udori beda kan. Karena apa? Sudah komplit ya. Complicated lah kata orang tuh. Lihat kasusnya. Anak kamu apapun sampaikan, aduh galau di situ. Rata-rata. Iya kan? Karena Iya, Pak. karena nilai sudah 3 gitu, iya kan? 3 otomatis yang kamu nak sampaikan terkait kasus CKB ini otomatis dengan posisi dengan kesadarannya seperti itu ibaratnya koma lah ya. Apa bentuk seperti itu tinggal hanya Tuhan lagi yang bisa apakah pasien ini support apa memang bisa bertahan ya dengan kondisi pasien seperti itu kan karena bagian kepalanya ya otomatis apalagi dengan susunan saraf yang bisa berdampak ke pasien tersebut ya. Nah, tadi udah bagus banget terkait dengan Hudori dari bahas tentang CKB ya. Ini saya lihat dasar tegaknya CKB kan ada CKS, CKR, CKB ya. Nah, dasarnya kita menegakkan CKB itu apa? CKB itu sesuai dengan itu, Pak. Sesuai dengan kita penilaian GCS pada pasien, Pak. Berapa nilainya? Kalau CKB itu antara 3 sampai 8, Pak. Yaitu AS-nya biasanya tuh pada pasien CKB, AS-nya tuh kadang tuh dengan rangsang nyeri. Terus tapi kalau biasanya makin lama itu makin turun, Pak, GCS, Pak. Ya, betul sekali. Berdasarkan CKB, berdasarkan dari GCS-nya ya. GCS itu sangat penting menentukan dia kalau di dalam menegakkan diagnosanya berdasarkan GCS-nya. Benar tadi disampaikan Hudori tadi ada nilai dari 3 sampai 8 GCS-nya dia sampaikan ya. Betul sekali. Dan juga tadi kasusnya Hudori mungkin bingung. Kira-kira tadi yang kamu masalahkan adalah apa tadi? Pembersihan jalan nafas kan? Betul, Pak. Jalan nafas. Kenapa harus bersihan jalan nafas? Apa tidak perfusi jaringan pada cerebralnya gitu yang didahulukan? Karena Pak karena itu terdapat sekret, Pak, bisa mengancam nyawa. Oke. Kita bahas lagi kalau dalam konsep teori biasanya kalau yang konsep A B C. Kalau ini Bodri pakai apa? Konsepnya CAB atau ABC? Saya masih pakai ABC, Pak. Nah, di dalam ilmu emergency atau ruangan kayak HCU, SCU, CPCU, dia pakai sistem masih CAB. Coba perhatiin rata-rata. Kalau IGD, oke, A, B, C. Rata-rata masih ada memakai IGD yang pakai ABC. Kalau yang ruangan yang khusus emergency yang sifatnya yang loud inap tuh, yang SCU, SCCU, CPCU, dia konsepnya masih CAB. Yang itu dia dipertahankan dulu. Karena apa, Pak? Kalau sirkulasinya hilang, apa nak kita selamatkan, kata dia. Dia mempertahankan sirkulasi contoh EKG-nya, ya kan? Biasanya itu yang sangat penting diselamatkan, ya kan? Kalau itu sudah bagus, baru kita ke A. Nah, kalau di IGD memang pasti konsepnya ABC itu, ya. Kalau di ruangan yang ICU emergency itu pakai CAB. Nah, kalau CAB dia mempertahankan tanda-tanda vital yang terdiri dari sirkulasi. Itu kenapa? Kalau sirkulasi hilang, tahu kan apa yang terjadi? Dia minta tolong bantuan RGP. RGP.
Nah, itu. Ya kan? Nah, itu yang biasa di konsep yang dipakai ruangan yang itu. Kalau ini kan ruangan nih, otomatis ya itu. Kalau sudah itu aman, di C-nya baru ke A. Berarti kan dia di jalan nafas. Oke, jalan nafasnya terganggu bagian sampai ke trakeanya ataupun sampai ke paru-paru. Nah, tanda-tandanya tadi ada bunyi snoring, gargling. Kalau snoring di mana biasanya? Bunyinya di paru kah atau bagian mulutnya? Mulut. Mulut, Pak. Mulut, oke. Pahami dulu ya. Jadi kita biar tahu ada yang vesikuler, wheezing. Nah, itu baru bagian Bagian paru. Nah, kadang orang nggak tahu itu masih ada beberapa yang kasihan sih, makanya sebenarnya kasihan anak profesional yang reguler A. Yang reguler kayak kamu kan sudah jangan tanya lagi, itulah yang nggak beda Rian. Ya tak? Jadi itulah yang kita pahamkan itu. Tadi sudah kamu pakai melakukan chin lift atau jaw thrust, melakukan suction. Kira-kira dengan pasien dengan CKB, apa yang kamu lakukan, chin lift atau jaw thrust? Jauh teras, Pak. Kenapa harus jaw thrust bukan chin lift? Karena pasien kami itu Pak yang kami kaji ini kan dia kan ada recon ice juga Pak. Ya. Takutnya tadi kan takutnya ada terus ada hematom bagian belakang. Nah, takutnya nanti ada fraktur cervical takutnya Pak. Kalau chin lift apa bedanya? Kalau chin lift kan dia kan pada pasien dengan apa tanda-tanda fraktur cervical nggak ada Pak. Jadi boleh dilakukan kan. Oke, sip. Ya, sebenarnya Kan pergerakan leher, Pak. Ya. Kalau jaw thrust di bagian kepala dipegang ke sini. Ada yang megang. Kanan kiri jadi seimbang ada kanan kiri. Kalau cilip megang bagian dagu, Pak. Nah, dagu dibuka aja. Takutnya ingin lari ya kemana kan? Ya, salah satu itu yang berdampak. Kalau jaw thrust dipegang, mandiri dipegang, dibuka mandibulanya. Oke, ya. Oke, good. Mantap lah. Kan enak juga aku jadi nyasir bahas kayak gini nih. Lalu terkait kasusnya sudah bagus, diagnosa sudah bagus. Alhamdulillah kalau saya lihat kata kasusnya nengok dari orang tah langsung kopi apa ngedit dewe tak tahu saya ya. Oke lah. Berdasarkan, Pak. Hah? Berdasarkan temuan lah, Pak. Temuan dari orang tetangga sebelah. Ya, oke. Kolaborasi, Pak. Karena iya, kolaborasi minta bahan. Karena ada evaluasi jam, ada tanggal. Ini sudah Lengkap. bagus. Iya, lengkap. Iya, saya perhati kok bagus banget nih saya bilang kayak gitu. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan kenyataan. Kalau memang besok-besok kayak ke-8. Ya lah, dari cukup ya, bagus untuk terkait tentang diagnosa, ya. Oke, lanjut ke Ibu Yuli, sudah aman kayaknya, itu tidak ada gangguan sinyal lagi masalahnya. Bu Yuli pakai laptop atau closing apa udah nih PPT-nya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Bu Yuli apa pakai laptop apa HP? Pakai laptop, Pak. Oke, laptop berarti saya jadikan co-host ya. Sudah, sip. Lanjutlah. Buka PowerPoint-nya. Udah matiin itunya. Itu ya, oke. Sudah, Bu. Bisa? Diskusi apa lah kamu berdua, Derion? Serigal kamu berdua nih. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak gangguan ya, Pak. Di sini hujan jadi gangguan jadinya. Apa? Baiklah. Di sini saya nggak seperti kakak-kakak yang lainnya, Pak. Nggak ada definisi karena saya nggak tahu kalau Nggak ada apa-apa. definisi. Langsung ke kasusnya aja. Ya, apa langsung aja ke kasus.
Kasusnya Nyonya R 44 tahun masuk rumah sakit Raden Matahir Jambi pada tanggal 20 Desember 2020 diantar oleh keluarganya melalui IGD dengan keluhan badan terasa lemas, pusing, dan juga nyeri pada luka kaki kiri sudah dari 3 minggu yang lalu. Nyonya R mengatakan ia menderita penyakit diabetes mellitus sudah 5 bulan yang lalu. Nyonya R tidak pernah dirawat di rumah sakit. Nyonya R jarang untuk berkonsultasi dan berobat ke dokter. Ada pengkajian. Nama Nyonya R, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan. Tanggal klien masuk ruang rawat tanggal 20 Desember 2020, diagnosa medis diabetes mellitus. Alasan masuk rumah sakit pasien diantar keluarga ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi pada tanggal 20 Desember 2020 dengan keluhan badan terasa lemas, pusing, dan juga nyeri pada luka kaki kiri yang sudah dari 3 minggu yang lalu. RKS pada pengkajian, pasien mengatakan badan terasa letih, lemas, pasien mengatakan mual dan muntah, pasien mengatakan sering haus, pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan ada luka di kaki sebelah kiri dan terasa nyeri pada bagian luka. Pasien mengatakan susah saat beraktivitas, demam tidak ada, dan selera makan menurun. Pada PQRST, P terdapat luka di kaki sebelah kiri, Q nyeri seperti ditusuk-tusuk, R kaki di sebelah kiri dari mata, kaki sampai lutut, S 7, T terasa nyeri saat digerakkan. RKD, sebelumnya pasien pernah memiliki penyakit diabetes mellitus sudah 5 bulan yang lalu. Tidak pernah dirawat karena penyakit DM dan jarang berkonsultasi dan berobat ke dokter. Pasien tidak pernah dioperasi, pasien tidak memiliki alergi obat maupun makanan. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga. Pasien mengatakan ada anggota keluarganya yang menderita penyakit diabetes, yaitu ibu kandungnya. Pada pola nutrisi sebelum sakit, Nyonya R makan 3 kali sehari, yang makanannya dikonsumsi berupa nasi, sayur, dan lauk, minum air putih 7-8 gelas per hari, dan selalu minum teh manis setiap hari. Selanjutnya selama sakit, Nyonya R makan 3 kali sehari dengan porsi dan diet yang telah ditentukan oleh gizi sesuai dengan kondisi tubuh Nyonya R. Makanan yang dikonsumsi yaitu nasi, sayur, dan lauk. Porsi sering tidak habis, hanya menghabiskan seperempat porsi. Untuk minum air putih 7-8 gelas per hari. Untuk selanjutnya pola eliminasi, BAB teratur setiap hari pada pagi hari. Selanjutnya selama sakit sama. Pola aktivitas, pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, BAB, dan BAK secara mandiri. Tapi pada selama sakit, pasien tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, BAB, atau BAK. Istirahat tidur tercukupi, selama sakit tidak tercukupi karena kaki kiri yang tidak yang nyeri. Pada pemeriksaan fisik, tingkat kesadaran kompos mentis, GCS 15, berat badan tertinggi badan 50/156, keadaan umum baik, TTV tekanan darah 120/80, nadi 85, pernafasan 20, suhu 36,6. Pada kepala, bentuk rambut, kepala bulat, rambut warna hitam, tidak terdapat benjolan di kepala, rambut bersih, tidak ada ketombe. Selanjutnya, mata simetris kiri kanan, konjungtiva anemis, sklera aniterik, tidak ada alat bantu penglihatan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Fungsi penglihatan normal. Telinga simetris kiri kanan, tidak ada kelainan pada telinga.
Hidung simetris kiri kanan, tidak terpasang oksigen, tidak ada benjolan, tidak ada sekret. Mulut dan gigi, mukosa bibir kering, bibir tampak pucat, gigi klien masih lengkap. Pada paru-paru, inspeksi simetris kiri kanan, pergerakan dinding dada, palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembengkakan, perkusi terdengar bunyi sonor di semua paru-paru, auskultasi tidak ada suara nafas tambahan. Pada jantung, inspeksi simetris kiri dan kanan, tidak terdapat pembesaran jantung, palpasi tidak ada pembengkakan, perkusi bunyi suara jantung redup, auskultasi bunyi jantung 1 loop dan bunyi jantung 2 loop. Tidak ada bunyi tambahan dan irama jantung teratur. Pada abdomen, simetris kiri dan kanan, bising usus normal, tidak ada nyeri tekan dan terdengar bunyi timpani. Pada ekstremitas bagian bawah simetris kiri dan kanan, kaki kiri terdapat luka kemerahan dan mengeluarkan pus pada kaki kiri dari lutut sampai mata kaki dan terdapat udam pada kaki sebelah kiri klien. Maaf Pak, kanan. Pada pemeriksaan laboratorium, glukosa puasanya masih di batas normal, yaitu di bawah 130, yaitu 121. Penata laksanaan medis, infus, NaCl, diet DM, keterolak, metronidazol, ondansetron, dan glikosrazol. Pada analisa data, yang pertama, DS, pasien mengatakan adanya luka di kaki kiri, pasien mengatakan lukanya terasa nyeri. Pada DO, pasien tampak lemas, terdapat ulkus, terdapat cairan pus, kondisi ulkus sekitar luka kemerahan, luka terdapat di kaki sebelah kiri dari mata kaki sampai lutut. Etiologi neuropati perifer, masalah keperawatan, kerusakan integritas jaringan. Selanjutnya, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada luka kaki sebelah kiri. Pasien mengatakan nyeri timbul jika kaki digerakkan. DO, pasien sekali-sekali tampak meringis jika kakinya digerakkan. Skala nyeri 7, pasien tampak gelisah. Etiologi agen cedera fisik, masalah keperawatan, nyeri akut. Yang ketiga, pasien mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pasien mengatakan nyeri jika kaki digerakkan. Pasien mengatakan takut bergerak karena akan merasa nyeri. DO, pasien tampak lemah dan berbaring tempat tidur. Kekuatan otot pada kiri, pasien menurun. Pasien tampak terbatas dalam bergerak. Etiologi, nyeri dan luka gangren. Masalah keperawatan, hambatan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan menurut prioritasnya, yang pertama itu kerusakan integritas jaringan, selanjutnya nyeri akut, dan terakhir hambatan mobilitas fisik. Intervensi lanjut atau gimana Pak? Baca secara luas saja, jangan satu-satu bilang diagnosanya ini, intervensi ini, dan ini aktivitasnya. Lanjut kayak gini, begitu. Ringkas. Intervensi, diagnosanya pertama kerusakan integritas jaringan. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan integritas jaringan kulit membaik. Selanjutnya pada perawatan NIC-nya, perawatan luka, aktivitasnya, monitor karakteristik luka, ukur luas luka, bersihkan dengan normal salin atau pembersih yang tidak beracun dengan tepat, tempatkan area yang terkena pada air mengalir dengan tepat, berikan perawatan. Selanjutnya nyeri akut, setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka diharapkan nyeri berkurang. NIC-nya, manajemen nyeri, aktivitasnya, ini lihat aja. Selanjutnya yang terakhir, hambatan mobilitas fisik. NOK-nya setelah dilakukan intervensi keperawatan 3 kali 24 jam, maka diharapkan pergerakan membaik. NIC-nya peningkatan mekanika tubuh, aktivitasnya ada di buku NOK.
Selanjutnya implementasi keperawatan dan evaluasi. Evaluasi yang pertama untuk diagnosa kerusakan integritas jaringan, pasien mengatakan ada luka kaki kiri, pasien mengatakan luka masih basah dan bau. O-nya pasien tampak lemas, terdapat ulkus, terdapat pus di kaki, terdapat luka terbuka ukuran 25 kali 5 cm. A-nya masalah belum teratasi. B-nya intervensi dilanjutkan dan melakukan perawatan luka. Pada hari kedua, pasien mengatakan ada luka di kaki kiri. Pasien mengatakan luka masih sedikit berbau, terdapat ulkus, terdapat pus di kaki, terdapat luka terbuka ukuran 25 kali 5. Masalah teratasi sebagian. Intervensi dilanjutkan, melakukan perawatan luka. Hari terakhir, pasien mengatakan luka masih sedikit berbau, terdapat ulkus, terdapat luka terbuka 25 kali 5, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan melakukan perawatan luka. Selanjutnya, diagnosa kedua yaitu nyeri akut. Pada hari pertama, pasien masih mengatakan nyerinya seperti tusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri timbul saat bergerak saja. Pasien mengatakan nyerinya di kaki kiri. Pasien mengatakan nyeri selama 1 menit. Pasien mengatakan belum memahami, tarik nafas dalam. O-nya pasien sekali-kali tampak meringis jika kakinya digerakkan. Skala nyeri 7, pasien tampak gelisah, pasien tampak belum bisa melakukan teknik nafas dalam. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan, melakukan manajemen nyeri dan melakukan edukasi teknik nafas dalam. Selanjutnya pada hari kedua, pasien mengatakan nyeri pada kaki sudah mulai berkurang. Pasien mengatakan nyeri hilang timbul, pasien mengatakan nyeri selama 30 detik. Pasien sudah mulai memahami tarik nafas dalam. Pasien sekali-kali tampak meringis jika kakinya digerakkan. Skala nyeri 5-6. Pasien tampak gelisah, pasien tampak sudah bisa melakukan tarik nafas dalam. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Melakukan manajemen nyeri, melakukan edukasi teknik nafas dalam. Selanjutnya pada yang terakhir, pasien mengatakan nyeri tidak terasa lagi, pasien sudah memahami tarik nafas dalam, skala nyeri 3-4, pasien tampak sudah bisa melakukan tarik nafas dalam, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Terakhir, pada hambatan mobilitas fisik, pasien mengatakan tidak bisa beraktivitas sendiri, pasien mengatakan aktivitasnya dibantu oleh anaknya. Aktivitas klien tampak dibantu, pasien tampak tidur terlentang, pasien tampak terbatas dalam bergerak. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Pada hari kedua, pasien mengatakan sudah mulai bisa beraktivitas sendiri. Pasien mengatakan aktivitasnya seperti ke kamar mandi masih dibantu oleh anaknya. Aktivitas tampak dibantu oleh anaknya, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Pada hari terakhir, pasien mengatakan sudah mulai bisa beraktivitas sendiri seperti duduk dan makan. Pasien mengatakan aktivitas seperti ke kamar mandi masih dibantu oleh anaknya. Aktivitas lain dibantu oleh anaknya. Saat ke kamar mandi, pasien tampak dibantu oleh anaknya. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Pada SOP dilakukan perawatan luka diabetes mellitus. Sudah, Pak? Sudah, ya, sudah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Yuli. Tadi memaparkan terkait pada DM. DM itu macam-macam. Ada tipe berapa, ya kan? Ini DM-nya mana nggak tahu saya tipe. Apa tipe 1, 2, ya, itu terdiri dari DM. Nah, tadi saya lihat, saya langsung lah tembak ke, mungkin yang lain ada mau nanya sesuatu dari kasus dari DM? Dari? Pertanyaan, Pak. Silakan. Ini baru saya senang tuh. Bisa nilai A aku buat kayak ini nih. Apa dari? Silakan. Ya, saya bertanya kepada yang itu tadi sama Kak Yuli Irmanisa, yaitu tentang pemilihan diagnosa, Pak. Silakan. Kalau ngapa tak nyeri akut tadi yang dijadikan prioritas dalam diagnosa tadi, Pak? Bukan kerusakan integritas. Gitu. Karena yang kami tahu tadi, tengok skala nyerinya kan 7. Biasanya kalau skala nyeri 7 kan nyeri nian itu, Pak. Betul. Betul. Mengatur ya, Pak. Nyeri hebat tuh namanya. Ya, nyeri hebat, Pak. Silakan Bu, jelaskan kenapa harus nyeri 7 tuh. Karena kalau nyeri kan karena itu, lukanya itu.
karena lukanya itu. Jadi kan harus fokus ke lukanya itu, baru nyerinya bisa berkurang gitu. Kan melakukan perawatan luka. Kalau Buka kita diagnosa melakukan nyerinya. Coba buka ke diagnosa nyerinya. nih. Oke, mana? Oke, nyeri. Pasien mengatakan Ah, itu tusuk-tusuk sebelah kiri. Timbul, digerakan. Itu meringis. Nah, tuh tampak gelisah aja. Tapi tidak bahas tentang kehebatannya. Coba perhatiin. enggak. Nggak ada. Ya, memang enggak ada. Memang Nah, enggak ada. silakan. Tuh Dori, karena kalau Dori ngomong tadi, berat ya Dori ya? Iya Pak, sebabnya kan di data DO-nya ini kan ada skala nyerinya 7 Pak. Betul. Kalau di IGD kan 7 itu kan sudah masuk nyeri hebat itu Pak. Iya, meronta-ronta dia ngajak petinju. Sedangkan kalau kita nak bersihkan lukanya Pak, pasti Ah, nekik deh Pak. nah itu. Nah, itu. Kita harus atasi nyerinya dulu Pak, baru kita. Nah, oke. Itu Bu Yuli gimana? Iya, memang diatasi nyerinya dulu. Tapi kan ngatasi nyerinya kan tadi sudah diberikan keterolak obat medisnya kan. Cuman kita harus membersihkan lukanya agar nyerinya itu bisa berkurang. Jadi harus fokus ke perawatan lukanya dulu supaya nyerinya itu berkurang gitu. Nah, jelasin dulu Dori. Pengalaman, dijelasin pengalaman. Pengalaman Bang, Nah, kami jelasin belum lah. pengalaman nih. Mereka hari ini pengalaman Bu Dori, Ibu Yuli nih. Belum pengalaman. Nah, Saya Lah kuliah B terus nih. lah kan. ayo, silakan Dori. Pengalaman sih belum ada sih Bang. Dulu kan Ah. waktu D3 belum pernah masuk di itu praktek di ruang bedah waktu D3. Ini di IGD dia nih orang ini. Pak, Oh. Nah, silakan Dori, kenapa dia harus nyeri di Nusa 1? memang kalau pasien DM nih Pak, memang agak sulit kita tuh untuk menentukan diagnosa aktual tuh Pak. Iya. Atau diagnosa prioritas itu Pak. Yes. Karena sekarang tuh pasien itu kan setiap pasien tuh untuk menentukan skala nyeri itu berbeda-beda Pak, kadang rangsangan tuh Pak. Iya. Kadang sudah kita kasih obat juga, kadang masih juga nyeri Pak. Oke. Nah itu Pak. Jadi tapi kalau nengok kasus kayak gini Pak, ini kan sudah mutlak, sudah Iya. jelas skala nyerinya 7 Pak. Sedangkan untuk kita masih melakukan suatu tindakan integritas jaringan tadi Pak, itu Pak menurut saya kurang tepat Pak. Menurut saya kita atasi nyeri dulu, aplikasi anti nyeri berupa keterolak. Jadi diagnosa yang pertama menurut saya entah betul entah tidak tahu lah Pak, Bapak lain tahu kan. Sama-sama baik gitu. Menurut saya Pak ya. Nah, menurut saya tuh nyeri tadi lah Pak. Nyeri tadi kita atasi dulu, kita turunkan skala nyerinya dulu, pasiennya bisa istirahat, itu baru kita lakukan pembersihan integritas kulit tadi Pak. Kita atasi kerusakan integritas jaringan itu tadi. Betul. Akhirnya tetap kita ajarkan mobilisasi tadi ya. Itu tetap minta akhir Pak. Mobilisasi. Oke. Kalau menurut saya Pak, nggak apa-apa. Bener, saya suka gitu. Kan enak kita. Jangan diam-diam aja. Oke, Bu Yuli gimana? Mungkin bisa juga Pak. Soalnya kan ini kan belum Iya, karena ini kasus ya. pengalaman. Ini kasus, ya. Jadi belum pernah pengalaman di situ. Cuman memang ya menciptakan diagnosa sendirilah Pak. Iya. Intinya kan. Iya, oke, saya sambung. Ada lagi? Dirian tambahan atau ini ya? Mungkin gini Pak, maksud Yuli Pak. Dengan adanya nyeri itu kan penyebabnya karena adanya luka Pak. Jadi makanya tidak mengatasi luka dulu biar hilang nyerinya kayak gitu. Iya, Oke, iya. sip. Soalnya kan obat medisnya udah masuk juga tuh keterolak. Jadi kan untuk memaksimalkan nyerinya berkurang dilakukan perawatan luka gitu maksudnya. Oke. Udah, biasa saya lurusin dah lagi. Nah, oke, kita jadi orang goblok be lah dulu ya. Jadi orang goblok be. Kira-kira kita kalau orang goblok kan tahu lah kan. Kita pemahaman kita melakukan tindakan. Jadi kita luar dari pemahaman orang awam lah. Jadi kita orang awam. Kita mau melakukan, tiba-tiba orang tuh ngamuk, sakit ronta-ronta. Kita mau nangani dulu yang luka dulu. Apakah kita bisa menyelesaikan perawatan lukanya itu? Tidak bisa. Sehebat pun apa orang pun tidak akan mau melakukan. Contoh, dia akan melakukan perawatan luka, megang pinset, begini. Kayak sepaknya gitu, melawan gitu. Tidak bisa itu. Jadi terganggu kerjaan kita. Apalagi tadi sudah disampaikan Dori, ini skalanya 7. Kalau 7 saya juga nyerah nanti. Kita harus tangani dulu nyerinya. Contoh, ada kecelakaan.
di bagian kakinya tuh putus tendon. Kamu nak mau merawati luka tuh yang seperti keadaan dia itu, mau rontah dia, nggak akan bisa. Dia pasti melawan. Jadi tadi Ibu Yuli mengatakan sudah diberikan ketrolak. Ketrolak itu sudah dikatakan dia masuk dalam diagnosa nyeri. Itu tindakan dari nyeri. Maka dia disidangkan Hidori. Makanya ditegakkan berdasarkan diagnosa pertama. Karena apa? Kita blok dulu nyerinya. Gitu. Kalau nyeri sudah diblok, baru kita bisa melakukan perawatan luka. Situ dulu. Kalau kita kalau kayak nyeri kayak limon, nah bawah sedang masih bisa tahan-tahan, masih bisa, itu aman kita. Tapi kalau skala 7 sampai 10 itu kategori berat ya. Itu biasanya pasien akan meronta-ronta. Biasanya kalau IGD itu siap-siap, siapkan obat, injek langsung cepet-cepet tuh. Untik, saut-saut biar hilang sakitnya. Baru kita bisa melakukan siram, biasa cor, siram bersih luka-lukanya. Kalau di barat kata tuh lukanya cukup besar sekali. Ya kan? Ya, udah deh. Ya, betul, Pak. Karena kita melakukan itu akan sakit. Kalau tidak diberikan analgetik, babak belur namanya. Ya kan? Sakit gitu. Diajak tinju keluarganya, Pak. Iya, efeknya tadi di IGD pengalaman. Tambah lagi keluarganya yang tidak paham ya. Oh, apa nih kayak gini nih? Nah, itu salah satu IGD itu sering tuh diserang sama keluarganya, ngajak bertinju lah, kayak gini lah. Itulah suka dukanya di IGD, macam-macam tingkahnya ya. Jadi salah satunya kalau mungkin ya ini karena kita kasus, jadi kita tidak tahu nih skala nyeri yang baik dan tepatnya untuk menentukan penilaian. Ibu nilainya kayak mana? Kalau 7, tidak perlu kita, Bu, skala nyerinya dari 1 sampai 10, kira-kira nyeri berapa? Kalau sudah meronta-ronta, tidak perlu kita nilai. Itu udah tahu 7 lah, 7 sampai 8. Yang tahu skalanya. Jadi tidak bisa ngomong, kalau menentukan skala nyeri itu, bisa, kalau pasien masih sakit, itu masih bisa. Ada yang sakitnya kayak anak-anak, kayak anak SMA, heboh. Padahal itu sebenarnya biasa, karena psikologi. Beda dengan nyeri, dengan mekik-mekik, itu bukan nyerinya, tapi ketakutannya aja. Ada, itu anak SMA tuh sering terjadi itu. Padahal lukanya kecil-kecil aja. Udah ri, pengalaman. Ya, betul kan? Nggak mungkin tuh yang meronta-ronta yang itu bukan nyerinya, tapi ketakutannya. Ya, bedain psikologi. Makanya kita harus paham menentukan skala nyerinya pada pasien. Emang sih, kasihan juga karena kita, Ibu Yuli contoh, yang inilah dampaknya kita belum pengalaman di lapangan. Ya kan? Saya juga memang tidak pengalaman di lapangan, tapi saya sering profesi di lapangan. Berbeda ya, di rumah sakit umum dengan rumah sakit, Ibu tahu Yuli itu. Rumah sakit M. Jamil itu beda, itu sarang harimau namanya. Nah, di rumah sakit Jamil itu sarang harimau tuh bagi saya. Kenapa? Di situ kalau syarat kata itu memang dia jenisnya, memang kerjanya, dan juga kasusnya banyak sekali yang didapatkan. Itu yang bikin saya suka. Kalau pilih, mau pilih IGD atau rumah sakit yang dirawat inap. Saya udah suka IGD. Kenapa? IGD itu bermacam-macam karakter penyakit yang didapatkan tindakannya. Kalau rawat inap, injek, kasih obat, makan. Terapi-terapi seperti itulah gitu, perawatan. Iya kan? Nah, itu yang membedakannya. Oke, ya cukup. Ada lagi? Nah, saya bahas lagi, balik lagi dari kasus Bu Yuli. Nah, coba cek buka deh slide belakang itu hasil laboratorium. Nah, oke. Di sini HB normal ya. Oke. Leukositnya normal tidak? Lebih 500. Lebih. Nah, didapatkanlah data ini karena tadi ada push. Ya, berarti apa? infeksi. Yeah, infeksi. Seharusnya 20.000. Nah, jadi itulah dasarnya kita menegakkan ada pemeriksaan laboratorium. Jadi tegaklah diagnosa secara aktualnya. Oh, ini ada infeksi loh. Nah, apakah infeksi harus kita selesaikan? Harus kan? Berarti ada pemberian obat kayak antibiotik yang harus kita masukin kalau dalam ilmu kedokterannya, farmasinya, kolaborasi. Itu sangat penting karena ada push di bagian lukanya. Satu, sudah itu
Saya tahu tadi ada perlukaan. Tadi Ibu bahas ada berapa meter? 2,5 meter ya, kurang lebih. Ya. Lalu kedalamannya ada enggak? Ada kemerahan. Itu sampai mana? Itu sampai mana tuh? Sampai dalamnya ada luka enggak? Apakah sampai koos, tulang, otot, epidermis, dermis? Nggak ada, Pak. Nah, jelasin. Biasanya kalau di bagian ulkus atau DM ya, biasanya kan yang berair-berair seperti itu tuh, atau itu biasa kita jelaskan sampai mana dia lukanya, kedalamannya. Bukan diukurin sentimeter, tapi sampai mana dia lukanya kena bagian sistem anatomi. Itu. Ya kan, nggak mungkin, ntar Pak saya ukur dulu dengan penggaris. Emang semua tubuh kita nih sama gitu. Jadi kita menjelaskan kedalamannya sampai posisi mana. Itu sangat penting. Iya kan? 2 cm di perut dengan 2 cm di kaki akan berbeda. Ya kan? Kita kan menjelaskan pada kaki sampai ke bagian apa nih? Bagian dari tibia atau yang bagian bawahnya, macam-macam di mana posisi yang bagian kena. Itu jelaskan, itu sangat penting. Ya? Oke, Bu, paham yang lain? Jadi Ya, Pak. pengkajiannya itu sangat-sangat adalah penting untuk menegakkan diagnosa. Semakin kaya pengkajian tepat, semakin benar pula kita menegakkan diagnosa keperawatan. Itu sih kuncinya. Pengkajian lebih dalam, biar Bapak Ibu di sini lebih bertanggung jawab berdasarkan data yang didapatkan. Gitu. Ya, itu sangat penting. Jadi kita bisa kolaborasi dengan dokter. Dok, kenapa kayak gini? Contoh nih orang DM. Apakah orang DM itu perlu juga Dex 5 atau Dex 10? Perlu nggak kira-kira? Padahal dia orang DM. Ini Yuli belum pernah ngerasain orang DM kayak mana dia. Kira-kira dia orang DM butuh nggak glukosa? Enggak. Enggak ya? Oke. Udari perlu nggak orang DM butuh glukosa? DS. Maksudnya impuls dek 5-nya ada, Pak? Maksudnya? Ya. Enggak. Oke. Udari. Kalau kena gula yang tinggi. Kalau butuh nggak dia impuls Dex 5, dia penurunan sadaran? Kalau penurunan TDS Pak. Berarti perlu nggak dia Dex 5 ya? Kalau normal tidak perlu Pak, tapi kalau dengan kalau hipo ya baru dikasihkan Pak. Nah, biasanya di apa? Tidak mungkin dari 5 aja, tapi pakai serimpam. Ya, serimpam Pak. Ya, nah, serimpam itu adalah insulin. Biasanya ada rumusnya itu biasanya. Jadi orang DM bukan berarti dia tidak butuh namanya glukosa. Itu. Dia penurusan hipoglikemi itu butuh juga dia. Kenapa? Contoh deh, kita sendiri tegak upacara, belum makan, belum sarapan. Drop kita. Kayak gitulah jadinya kita butuh juga glukosa, tapi disimbangkan dengan terapi insulin tadi. Gitu. Biasanya orang rumah sakit nih paham biasanya. Nah, tadi saya jelaskan aja tahu tuh, serimpam. Serimpam itu ada bentuk alat, sepet panjang, besar, berapa cc itu? 50 ya? Oke. Ya, 50 cc. Nah, 50 cc di setting dia biasanya. Dimasukkan perlahan sesuai dengan hitungan tetesnya itu. Per jam. Ya, oke, itu cukup. Saya banyak ya. Ya, kita kontrak berikutnya untuk minggu kedua. Saya kayaknya capek juga yang hal kayak gini. Saya minta bikin video berdasarkan tindakan yang kasus hari ini. Oke, paham? Untuk videonya silakan lakukan contoh kayak Bu Udari, lakukan apa orang DM nih? Yang bagusnya terkait dengan DM. DM. Oke, silakan. Kalau mau luka, ada udah alat-alat cukup ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan orang DM. Udari apa? Bikin video. Saya ke CS, Pak. Ya silakan terkait dengan kasus dengan CKB. Terkait dengan CKB, apa SOP yang kamu lakukan? Pak, berarti kasus kedua kita tetap kasus inilah, Pak ya? Ya, cuma bikin video aja. Itu sudah. Ya, minggu ketiga kalian adalah telaah jurnal. Nah, bikin satu kelompok satu nih, yang 4 orang nih. Jadi telaah jurnal pilih salah satu ya masih fresh lah, 5 tahun terakhir telaah jurnalnya. Ya, boleh yang pakai apa namanya? Yang COVID yang baru-baru nih. Nah, kan kalian tim COVID tuh, boleh juga. Iya kan? Itu salah satunya kan. Itu silakan
Ya, untuk minggu kedua apa? Silakan. Pak, kalau seandainya alatnya nggak ada gitu gimana Pak? Nah, berarti apa Ibu harus sampaikan yang ada ya? Itu. Ya. Patan luka tuh kali. Itu iyo, cuman kalau jadi kan ada itu kayak kalau nyeri kan memberikan itu tarik nafas dalam gitu. Ah, boleh. Oke. Nah, kan itu nggak pakai alat. Oke. Udah lihat Pol? Ya Polnya. Pak, kalau Nia kan ISPA tadi itu, jadi pemasangan oksigen boleh Pak? Boleh. Jadi di videoin tuh Pak ya kan Pak? Ya, Yang sesuai. dibuat. Iya. Oke. Darian apa? Oksigen, Pak. Udah boleh ikut. Kasusmu apa? CHF, Pak, jantung. Pasang impuls. EKG bela kau, kan ada alat situ. Coba. Ayo. Kau pasien aku, Dor. Oi, snoring. Sesi kok ngomong ganti-gantian. Udah hari apa? Saya GCS tadi, Pak. Hah? Oh, itu ya. GCS Iya, Pak. ya. Jadi menjelaskan itu ya GCS ya. Iya. Oke, sudah ya masing-masing kirimnya video lewat Google Drive link. Tahu kan link Google Drive? Kalau WA tidak sampai dia. Jadi silakan bikin di minggu kedua. Kalau di WA bisa Pak, cuman kurang dari 100 MB. Iya tahu saya. Pakai Google Drive. Masuk ke Google Drive, linknya kasih ke saya. Oke, saya tinggal downloadnya aja. Ya. Oke, jangan malu-maluin videonya. Itu akan video saya sebarkan ke YouTube saya. Pak. Jangan malu-maluin. Kamu kalau malu, kamu yang malu sendiri. Pak, video kami berarti sensitif, Pak. Apa Nanti kami sensitif? viral Pak. Kami kan video, storing. Pak, storing. KG. Iya, Pak. Atau? Porno enggak, Pak? Janganlah cewek. Kau ini jantan. Kau yang kegatalan. Dasar Derion. Janganlah cewek. Ya, kalau cowok enggak masalah buka baju. Kalau cewek buka baju masalah namanya. Ya kan? Siap. Oke. Terima kasih pertemuan hari ini 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ya. Kita mulai dari hampir jam 3 lewat lah, itu setengah 4-an. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Ada lagi pertanyaan? Pak, yang jurnal itu telaah jurnal itu gimana Pak? Nah, itu pilih salah satu. Oke, kirim aja. Oke, baru saya pilih yang mana jurnalnya. Inilah kamu telaah jurnalnya dari setiap kelompok. Bahas Berarti aja. Kayak makalah. Jurnal lengkap gitu. Ya, kayak kamu bahas, kayak berdasar kesimpulan dari jurnal itu apa, itu aja sih. Itu kan namanya telaah jurnal namanya. Yang ada yang 15 halaman gitu, Pak. Ya, itu jurnal tuh. Kalau skrip itu skripsi namanya, kalau panjang. Oh, jadi maksudnya gini ya Pak ya, dari kasus kami berempat nih, satu kita buat telaah jurnalnya gitu? Ya, Bukan. Satu untuk semua. Oh, berarti dari diagnosa yang kasus kami ini? Bukan, pilih aja kayak kasusnya, bukan kasus jurnal yang terbaru. Kayak kamu pilih kayak satu jurnal itu yang bahas satu kelompok ini. Berarti kayak diadu di minggu ketiga oleh Bu Dwi, kelompok Bu Dwi, kelompok Bu Yuliana, baru kelompok saya. Itu. Kalau bagusnya makanya saya bilang COVID, ya lebih bagus juga gitu, yang terbaru. Itu terapi apa kayak atau COVID kayak minyak angin atau apalah kayak gitu macam-macam lah. Kalau kayak daun sungkai boleh, Pak ya? Serah, yang penting ada jurnalnya aja deh. Yang penting itu, ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk tugas minggu kedua, videonya terakhir dikumpul hari Sabtu depan ya Pak? Apa Jumat depan? Boleh Sabtu, boleh. Minggu juga boleh. Ya, kasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, oke lah kalau begitu. Buat Derion sampai Dori jangan lupa konsumsi makanannya, makan terus ya. Hindarin yang apa macam-macam deh. Yang penting makan aja terus ya. Jangan sampai terjadi apa-apa pula kayak. Ya karena tim Covid pula orang nih, gaji 7 juta per bulan orang nih. Keren. Yalah, kalau begitu saya akhirin. Mohon maaf ada salah kata atau perbuatan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.